Halo teman-teman mahasiswa. Jadi, sekarang ini kita hidup di dalam dunia yang serba digital, serba online. Salah satunya adalah peminjaman online. Nah, tapi apakah teman-teman mahasiswa tahu apa itu pinjaman online serta resikonya? Itulah yang membuat kami tertarik dalam membuat proposal penelitian yang berjudul Peran Media Sosial dalam mempengaruhi minat mahasiswa untuk menggunakan pinjaman online. Yuk ikuti kami dalam proses pembuatan proposal penelitian ini. Pertama-tama, kami bersama tim kami bersama-sama memilih dan memikirkan tentang tema. Awalnya banyak ide-ide yang bermunculan, tapi akhirnya kami sepakat untuk mengambil tema pinjaman online karena begitu relevan dengan kehidupan mahasiswa zaman sekarang. Setelah tema ditentukan, kami mencari topik yang lebih spesifik dari tema yang telah kami dapatkan. Pembuatan proposal penelitian ini bukanlah suatu hal yang mudah karena kami sebagai mahasiswa memiliki kesibukan masing-masing. Dari hasil yang kami kumpulkan, ternyata banyak mahasiswa yang tahu tentang pinjaman online itu dari media sosial. Pinjaman online tuh dari iklan TikTok ya. Itunya dari sosial media yang berupa dari iklan, melalui media sosial, dan juga dari teman-teman yang berbagi pengalaman. Dari beberapa iklan-iklan yang pernah saya temui di media sosial. Itu melalui iklan-iklan yang ada di media sosial, terutama dari YouTube, Facebook, Instagram, dan TikTok. Kami juga lihat mereka tertarik karena iklannya terlihat gampang, dana cepat cair dan nggak ribet. Karena seringkali mereka menggunakan kata-kata yang sangat menarik, seperti kata-kata yang paling sering digunakan itu cepat cair. Tapi mereka tidak sadar bahwa akan bunga tinggi, denda, dan risiko lainnya. Bunga yang tinggi. Tuh. Karena bunganya terlalu tinggi untuk kita kan. Bunga yang terus bertambah jika tidak dibayar kita. Karena itu, di proposal ini kami ingin meneliti lebih dalam tentang pengaruh media sosial terhadap keputusan mahasiswa dalam menggunakan layanan pinjaman online. Saya tidak pernah menggunakan pinjaman online karena menurut saya belum perlu untuk memanfaatkan pinjaman online tersebut. Saya belum pernah melakukan pengajuan akan pinjaman online sendiri. Jadi pertanyaan tersebut sulit untuk saya jelaskan sekarang. Alhamdulillah, saya pribadi tidak pernah sama sekali. Pesan saya selama mengerjakan proyek artikel ini, pada awalnya saya merasa kesusahan untuk mengerjakan artikel ini karena pada dasarnya saya baru pertama kali mengerjakan artikel ini. Jadi saya belum terlalu mengerti tentang basic-basic dalam mengerjakan artikel ini. Yang saya jadi berpikir bahwa proposal penelitian diperlukan dalam semua jurusan. Kesulitannya tuh seperti membagi waktu, itu sudah pasti. Yaitu terdapat kesulitan tentang pencarian artikel penelitian yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan literasi. Kesulitan dalam mengerjakannya mungkin gara-gara ilmu saya yang kurang ya. Semoga dengan adanya tugas pembuatan artikel ini saya dapat membuat artikel lebih bagus dari yang tugas sekarang. Sebenarnya cukup kesusahan untuk mencari sumber atau sitasi, mencantumkan sitasi, karena itu kita harus mencari jurnal yang kita butuhkan dan harus spesifik juga. Dan saya yakin proposal ini akan sangat berguna nanti untuk kedepannya. Jujur agak bingung. Jangan pernah remehkan suatu penulisan karena penulisan tersebut penting bagi kita semua. Tugas ini bikin saya sadar bahwa kuliah itu bukan hanya soal teori, tapi juga praktik. Saya harap artikel ini bisa berguna bagi orang-orang yang... Semoga penelitian kami ini dapat berguna bagi mahasiswa dan masyarakat sekitar. Pesan saya kali ini, jadilah pemuda yang bijak dalam mengelola keuangan. Pinjaman online yang ilegal itu sangatlah tidak bagus dan tidak ada gunanya. Tanggapan saya mengenai proyek artikel yang bertemakan pinjaman online ini menurut saya lumayan bagus ya. Karena sebagai salah satu responden yang tidak pernah melakukan transaksi pinjaman online ini, menurut saya memberikan wawasan yang lumayan ya mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada saya. Tanggapan saya tentang artikel pinjaman online ini cukup bagus ya, karena sebagai saya yang pernah melakukan pinjaman online itu sebenarnya kurang baik juga. Tapi
untuk kalian dalam keadaan mendesak juga tidak apa-apa sih.